yaitu gaya belajar. Itu salah satu profil belajar murid. Gaya belajar itu ada 3. Yang pertama adalah visual, kedua audio, dan bagaimana pengajian. Kita kemarin juga waktu penjelasan ini sampai sekarang kita masih bertanya, karena memang terkadang konsep yang kita dapatkan dengan konsep kritikan itu memang ada kesamaan, tapi kita masih berusaha untuk membuktikan mana yang disebut dengan untuk belajar di KM. Diferensiasi kan tidak disebutkan di KM itu, diferensiasi itu yang bagaimana? Oleh karena itu kita akan tahu diferensiasi seperti apa. Aplikasi yang pernah saya coba untuk mendiagnosa siswa itu masuk kepada visual atau audio atau kinestetik. Nanti Bapak Ibu kalau ingin coba-coba, ingin tahu aplikasi apa itu, coba Ibu kalau di rumah download aplikasi tutor sebaya dengan memberikan tugas tambahan itu saya tidak setuju. Alasannya sederhana. Guru mengajar itu tentu ada target, ada capaian per klasikal atau individual. Maka kemudian kalau kita melakukan 2 hal tadi, target yang kita patok itu tidak tercapai. Bagaimana kita mengukur individual kalau diadakan tutor sebaya? Malah menggagal. Begitu juga kita tidak berlaku adil kalau kita memberikan tugas tambahan, malah memberikan beban itu kepada siswa. Kalau macam penjelasan kemarin oleh narasumber akan dibagi oleh guru itu sendiri, bimbingan tersendiri dibagi yang pemahaman sudah tingkat tinggi, yang menengah, yang di bawah itu seperti fase-fase kemarin itu. Demikian. Ya, bagus sekali ya. Jadi itulah gunanya kita berada di tempat ini. Bagaimana tanggapan Pak? Secara memang hanya mengapa tidak begitu harus ada dijelaskan. Contoh, tadi beliau secara pribadi tidak menerima konten yang kedua, yaitu sebagai yang tadi membantu kepada teman-temannya yang masih kurang mampu. Harus dijelaskan supaya ada masukan yang kita bawa ke depan dari kelas masing-masing. Jangan cuma kita mengatakan, oh itu saya tidak setuju. Yang tidak setuju contoh yang pertama diberikan soal. Mengapa? Soal itu juga itu bukan soal yang hanya misalnya perkalian ya, kalian. Kita ada batasnya kan seperti kemarin. Tapi juga tidak membatasi kepada siswa yang sudah mampu, yang sudah tingkat tinggi kognitifnya. Nah mungkin tadinya cuma perkalian 5 kali 5 kita ubah dengan ketika tinggi kan itu. Ini yang perlu kita sepakati masukan-masukan yang paling kepada guru-guru. Nah, harus ada penjelasan seperti ini supaya kita jelas. Kalau kita hanya langsung saya tidak setuju tidak kenapa? Mohon Pak Haji supaya kita berkenan sama-sama. Mungkin Pak tidak perhatikan saya alasan saya tidak setuju, saya jelaskan tadi alasannya Pak. Ya, alasan keduanya. Saya paham itu, hanya tidak terlalu berkembang. Cuma setelah memblok. Nah itu maksud saya seperti tadi. Kalau kita memblok sesuatu tidak berkembang, itu pasti. Nah kalau tadi kan, kalau misalnya si A Armando tingkat kognitifnya di bawah, kan saya sudah bilang tadi ada level bawah dan atas, sama seperti itu. Dan itu kita tidak memaksakan. Nah yang level bawah ini yang membutuhkan bimbingan guru. Level yang tengah itu bisa dibantu oleh teman-temannya. Ini kita bagi seperti itu supaya jangan semuanya bukan menganalikan bukan materi orang lain tidak memiliki sosial, tapi harus disampaikan mengapa di hari ini teman-teman bisa membantu ini karena ada kelebihan. Itu harus kita motivasi itu. Jadi seperti itu proses saya. Luar biasa. Ya, seperti ini. Kedua yang saya hormati, saya telah mengambil satu pengalaman dan pengalaman ini sudah lama saya tidak ingat. Saya cerita sedikit ini.
Kemarin di lebaran itu ada siswa saya dari Rangana bersilaturahmi ke tempat saya. Beliau itu bercerita banyak tentang cara saya mengajar di kelas, dan perlu saya sampaikan murid saya dulu itu tidak kurang dari 40 siswa per tahun pelajaran, kadang-kadang 50, sehingga waktu itu ada dibangun kelas baru. Saya berusaha untuk membagi murid itu dari dua level, yang level atas dan level bawah. Kemudian tadi pengalaman yang diperdebatkan itu apakah bisa memberikan tugas sebagai tugas baik. Nah, ini saya dengar dari anak itu, dia cerita begini, Pak Guru masih ingat kami dulu yang pintar Pak Guru kasih tugas merekrut yang di bawah dari semua pengetahuan, dari perkalian. Kemudian nilai itu Pak Guru bagi 3. Kalau misalnya 3 orang di dalam satu kelompok itu, Pak Guru sudah waktu-waktu nanti nilainya bagi 3. Nah, secara otomatis yang pintar tadi itu bertanggung jawab untuk membina, memberi arahan, sehingga minimal sama dengan yang ke atas tadi. Dan itu saya tanya, apa tidak mau? Dia bilang tidak, Pak. Kami malah bersyukur karena dengan itu kami punya inisiatif banyak mampu dengan tidak kerja sama. Tetapi juga kita perlu pertimbangkan beberapa pertimbangan, tidak mau berbagi. Ya. Memang seperti apa yang disampaikan Pak Aziz itu terkesan beban. Tetapi ketika ini jadi keterangan dan mereka cerita, saya perlu angkat kembali apakah ini masih ideal kita gunakan di kurikulum sekarang. Ya, jadi banyak hal yang anak ini cerita. Ketika ini anak tidak bisa perkalian, tapi kalian dulu yang tidak tahu saya harus pukul. Pukul artinya dalam tanda petik. Dan itu jadi kenangan mereka, Bapak Ibu. Bahkan di sosial media itu mereka tetap mengingatkan saya bahwa Pak, saya ini dengan rumus ini saya masih ingat jari-jari tentang kali itu mereka gambarkan secara ilustrasi. Jadi ini sedikit pengalaman Bapak dan Ibu, bukan bermaksud untuk menggurui, tapi ini berbagi pengalaman, dan tentu saja ini pengalaman pribadi saya. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Jadi kita belum ada keputusan apakah pemberlakuan kondisi ini terhadap siswanya dikaitkan dengan IKN ini tepat atau tidak. Tadi kita sudah mendengar berdasarkan pengalaman ya, yang itu memang ada yang masih relevan untuk kita gunakan di dunia pendidikan sekarang. Jadi belum ada ya, kita belum bisa menentukan benar atau tidak, karena kita belum tahu pembelajaran berdiferensiasi itu apa. Ya, coba. Pembelajaran. Nah, metode juga itu tidak semuanya tepat. Itu kan cuma teori. Kita baru praktek. Contoh, di level bawah itu dia tidak tahu menulis, dia tidak tahu membaca. Nah, bagaimana siswa berkreasi? Nah, ini buku kreasi dulu. Jadi bukan guru, bukan semestinya sama seperti ini. 100%, 75% itu kreasi dulu yang paling tinggi, baru siswa berkeliling. Kenapa? Memang kita sebagai fasilitator, tapi kalau gurunya kreasi, sama juga, nol. Itu di lapangan, bukan berbicara teori. Saya berbicara di lapangan. Oleh ini sama dikali level bawah, level tengah, level atas. Nah, level bawah ini pengalaman saya mengajar dari kelas 1 sampai kelas 6. Ya, banyak hambatan yang dia, terutama adalah siswa yang tidak tahu membaca. Nah, ini perlu kita minta pendapat dari guru-guru, terutama guru kelas 1. Trik-trik bagaimana itu bisa dapat siswa itu bisa cepat dan bisa membaca. Di situ pokok 3.
mau baca, menulis dan berhitung. Kalau ini memang pas sudah 90% sudah dikuasai oleh mereka, tingkat BM kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6 gurunya enak mengajar. Atau kalau misalnya siswanya tidak mau baca, gurunya MPD dokter belum tahu. Pak saya kasih 5 juta kalau bisa cukup KDI 60. Enggak cukup, enggak tercapai seperti itu. Asal kembali kepada KDI, boleh KDI. Sama KDI. Memang kemarin itu penjelasan dari tingkat atas sampai tingkat ke bawah itu kurang jelas bagi siswa. Hanya kita menyampaikan ini yang 3 ini tuh, yang dasarnya kan. Nah, cuman aplikasinya tidak ada, itu susah. Terima kasih. Diompah. Terima kasih atas kesempatan. Saya kembali kepada materi yang ada di saya. Yang menurut saya materi ini ada permasalahan di dalamnya yang akan dihadapi oleh guru, karena ada 3 orang yang menonjol pengetahuannya di situ, sementara ada juga yang levelnya di bawah. Kalau menurut saya pribadi, ini membutuhkan solusi, ya, karena ada permasalahan, jadi solusi yang akan kita rancang. Bagi saya, solusi yang akan dipakai pada permasalahan ini, saya secara pribadi saya akan menggunakan kelompok dalam pembelajaran, sehingga pada saat penerapan materi ini, di sini kan ada orang yang agak tinggi pengetahuannya, jadi saya bisa bagi 3. Seandainya ada 4 orang, maka saya berinisiatif untuk membagi kelompok itu jadi 4 kelompok, dan yang tingkat pemahamannya ini saya sebarkan di setiap kelompok, sehingga tidak terjadi perbedaan antara anak itu, dan disarankan oleh guru bahwa anak yang tingkat pengetahuannya tinggi bisa bekerja sama dengan anak-anak yang level di bawah. Kira-kira seperti itu solusinya. Satu suka berkarya, satu suka menyanyi. Bagaimana saya melanjutkan materi mata pelajaran bahan ajar yang saya sudah buat, belum kurikulum merdeka, masih K13. Bagaimana caranya melanjutkan pembelajaran itu? Itu pertanyaan saya. Ini pertanyaan. Tidak solusi. Ya, tadi kan disampaikan ada 4 macam keinginan siswa terkait mengajar. Ini contoh itu yang kita gali bersama. Bagaimana cara ini dituntut di sini adalah kreativitas guru. Paham saya, Pak? Guru kita bicara bukan apa kreativitas guru di sini. Bagaimana memenuhi kesukaan siswa. Ini berbicara, kelas. Nah ini seperti ini saat belajar matematika. Ini contoh ya, matematika. Nah Pak Isan suka menyanyi. Nah waktu kita belajar matematika, boleh. Oke, 1 ditambah itu kan boleh. Itu kan dikasihkan. Jadi kita berbicara bukan nanti matematika 1 tambah 1 tidak. Dia suka hanya oke, kita lakukan 1 tambah kita terima dulu yang 1. Nah sesudah olahraga kita suka diolahragakan. Nah gitu. Jadi ini kita dituntut kreasi guru. Bagaimana mengkondisikan siswa seperti yang ada di ruangan itu. Jangan kita membantu pada yang kita loba berinovasi. Makasih.